Kita lanjutkan lagi, masih terkait dengan lambung, yaitu adalah lambung atau perut. Dia itu menjadi asal usul zalir atau cairan tubuh. Dari mana lambung atau perut ini bisa menjadi asal usul zalir? Nah, ternyata adalah dari makanan dan juga minuman yang kita konsumsi. Makanan dan minuman yang kita konsumsi itu adalah apa yang akan menjadi asal usul zalir. Dia masuk melalui mulut, kerongkongan, dan sampai kepada lambung. Nah, di lambung inilah proses awal, ya, maka disebut asal usul karena proses awal dari pembentukan zalir, yaitu makanan yang mengandung air, kemudian minuman juga ya, yang berbentuk cairan itu. Disinilah nanti akan dimatangkan, akan dibusukkan oleh zalir, kemudian nanti akan diolah lebih lanjut oleh limpa dan organ-organ yang lain. Tapi adalah awal mulanya adalah diterima oleh lambung atau perut, sehingga disebut sebagai asal usul dari zalir. Nah, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan lambung ini menjadi asal usul zalir, ternyata lambung ini punya sifat, dia itu menyukai kebasahan. Artinya adalah lambung ini memiliki sifat yang menyukai banyak air, menyukai kelembaban, dan dia juga membutuhkan banyak air untuk melangsungkan proses kerjanya dan menjaga dari organ itu sendiri. Sehingga lambung ini suka makanan dan juga minuman yang mengandung banyak air. Nah, makanan-makanan yang berkuah, makanan-makanan yang mengandung air, kemudian minuman yang cukup kita masuk ke tubuh ya, kita konsumsi minuman ini secara cukup, artinya adalah tidak kekurangan cairan, kita terhidrasi secara cukup, terpenuhi asupan cairan kita. Nah, itu yang disukai oleh lambung atau perut, karena dia dalam bekerja nanti juga membutuhkan banyak air. Untuk apa? Ya, mematangkan dan membusukkan makanan ini kan juga membutuhkan asupan air di situ. Maka dia menyukai kebasahan, dan lawannya adalah dia membenci kekeringan. Nah, kekeringan ini bisa dari faktor makanan, seperti makanan yang dipanggang, yang dibakar, yang digoreng. Itu adalah makanan-makanan yang bersifat kering. Nah, terlalu banyak makanan yang bersifat kering itu tadi, itu tidak disukai oleh lambung atau perut, karena bisa memperberat kerja dari lambung atau perut. Karena apa? Karena dia itu kering, air atau kandungan cairannya itu sedikit, itu memperberat pekerjaan dari lambung. Kemudian kekurangan pelumas juga ketika melewati proses pencernaan. Ya, maka kalau kita makan makanan yang kering, itu ya perlu diimbangi dengan minuman yang cukup, ya, air yang cukup. Nah, kemudian juga buah-buahan yang banyak mengandung air, atau diimbangi juga dengan kuah ya. Nah, dan ada satu kebiasaan dari masyarakat yang itu bisa mengurangi atau menghabiskan dari yin lambung. Yin itu adalah unsur air, unsur cairan ya, unsur padat ya, seperti darah juga, esensi itu kan yin. Nah, ini kita fokus ke unsur airnya, mengurangi yin lambung. Kebiasaan apa? Yaitu adalah makan berat pada tengah malam. Makan berat pada tengah malam. Ini bisa mengurangi atau menghabiskan yin dari lambung.
Nah, makan berat pada tengah malam, kebiasaan ini. Kenapa? Karena makanan berat ini sudah tidak waktunya untuk dikonsumsi pada tengah malam dikarenakan kerja dari organ-organ pencernaan, terutama limpa dan lambung itu sudah terlewati. Mereka itu sudah jatahnya atau sudah waktunya untuk istirahat, tetapi dipaksa untuk mencerna dari makanan berat itu tadi. Ya, di waktu yang mereka harusnya sudah istirahat, jadi mereka itu lembur, kerjanya lembur, sehingga dia akan terkuras dari unsur airnya untuk mendoping atau untuk mendukung dari pekerjaan lambung di dalam mencerna makanan berat di tengah malam. Nah, itu ketika dilakukan terus menerus itu akan menguras dari zalir yang ada di lambung, yang menyebabkan nanti lambungnya bisa kekurangan zalir, bisa kekeringan. Nah, seperti itu. Nah, ini terkait lambung menjadi asal usul zalir. Nah, dan perlu diingat tadi bahwa makan berat tengah malam ini bisa menguras izin lambung, maka hindarilah makan berat ketika sudah tengah malam atau bahkan lewat, sehingga diusahakan 2 jam atau paling maksimal 1 jam sebelum kita tidur itu sudah tidak makan yang berat, ya. Atau lebih baik lagi 3 jam sebelum kita tidur, ya, di waktu yang normal. Nah, itu kita tidak makan yang berat. Misal kita makan pada pukul 7 malam, 8 malam itu masih oke. Ya, tetapi kalau sudah jam 11 malam, jam 10 malam, jam 12 malam, bahkan lebih, ya itu sudah sangat memperberat dari kinerja organ lambung, organ limpa, dan organ-organ yang lainnya. Karena itu sudah waktu mereka untuk istirahat, untuk memproses yang dari pagi sampai siang, sampai sore tadi sudah kita konsumsi, itu sedang diproses, tapi malah ditambahi dengan makanan yang berat. Nah, itu sangat menjadikan kerja mereka itu menjadi bertambah banyak, seperti itu. Oke, kita cukupkan, kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.